Video pembelajaran mata kuliah Bahasa Arab kelompok 1 dengan pembahasan Al-Aqidah Islamiyah wal Syariah akan segera dimulai. Harap siapkan alat tulisnya dan konsentrasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'. Yang saya hormati Bapak Nur Hidayat MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 2 dan teman-teman yang saya sayangi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Al-Aqidah Islam wal Syariah. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Nah, teman-teman, dalam sesi pembahasan harap diperhatikan ya dan dipahami dan menontonnya sampai akhir supaya tidak salah paham dan tentunya lebih mengerti. Selamat menonton. Ad-Darsus Samin. Al-Islamu aqidatun wa syari'atun. Alaqa Muhammadun an rabbihi il-asla al-jami'a lil islami fi aqaidihi wa tashri'ihi wa huwal Qur'anil Karim. Wa kanal Qur'anu indallahi wa indal musliminal masdarul awwala fi ta'arrufit ta'alimi al-asasiyatil islami. Wa minal Qur'ani urifa annal islama lahu fur'ani asasiyani la tujadu haqiqatuhu wa la yujadu ma'nahu illa iza akhazal fur'ani bihima minal wujudi fi aqlil insani wa qalbihi wa hayatihi. Wahadhanil fur'ani huma al-aqidatu syari'atu. Al-aqidatu hiya al-janibun nazori alladhi labul imanu bihi qabla kulla syai'in imanan la syakka fihi wa la syubhata. Famin tabi'atiha kasrotun nususil wadihati ala nakririha wa ijma'ul muslimina alaiha min. Pelajaran ke-8. Islam memiliki keyakinan dan hukum. Nabi Muhammad menemukan atas otoritas Tuhannya asal muasal Islam dalam keyakinan dan peraturannya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber pertama dalam mengetahui ajaran dasar Islam. Dan dari Al-Quran diketahui bahwa Islam memiliki 2 cabang, yang kebenarannya tidak ada, dan tidak ada artinya kecuali jika 2 cabang tersebut mulai mempengaruhi mereka dari dalam pikiran, hati, dan kehidupan seseorang. Dan 2 cabang ini adalah keimanan dan syariah. Doktrin adalah aspek teoritis yang membutuhkan keyakinan di atas segalanya, keyakinan tanpa keraguan atau kecurigaan. Salah satu sifatnya adalah banyaknya teks yang jelas tentang laporannya dan konsensus umat Islam tentangnya. Nususil wadihati ala taqririha wa ijma'ul muslimina alaiha min ibtida'id da'wati ma'a ma hadasa bainahum min ikhtilafi ba'da zalika. Wal aqidatu awwalu ma da'a ilaihi rasulu wa tuliba minan nas limanu bihi munzul marhalatil awwalin min marahil da'wat wa hiya da'watu kullu rasulin ja'a min kibal lillahi kama dalla ala zalikal qur'anu fi hadisihi amil anbiya'i wal mursalin. Wal syari'atu hiya an-nuzum allati syar'ahullahu liya akhuzal insanu biha nafsahu min fi alaqatihi bi rabbihi wa alaqatihi bi ahihil muslimin wa alaqatihi bi abibil insani wa alaqatihi bil qawni wa alaqatihi bil hayati. Al-aqidatu wa syari'atu fi ta'biril Qur'an wa qad akhbaral Qur'ana anil aqidati al-imanu wa ani syari'ati bil amali solihi wa ja'a zalika fi kasirin min ayatihi sorihati innallazi.
teks-teks yang jelas tentang laporannya, dan suara bulat umat Islam tentangnya sejak awal dakwah. Dengan apa yang terjadi di antara mereka setelah itu, syahadat adalah hal pertama yang diminta utusan Tuhan, dan dia meminta orang-orang untuk percaya padanya sejak tahap pertama panggilan. Itu adalah panggilan setiap utusan yang berasal dari Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam hadisnya tentang Nabi dan Rasul. Syariah adalah minimal yang Tuhan telah undang agar manusia memperhitungkan hubungannya sendiri dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudara muslimnya, hubungannya dengan sesamanya, hubungannya dengan alam semesta, dan hubungannya dengan kehidupan. Maha dan wali keimanan dan syariat dalam ekspresi Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan keyakinan pada keimanan dan syariat dengan amalan yang baik. Babak 1 ayat 105-109 dari surat Al-Kahfi. Sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa minhunna na'lamu anal islama lam yakun akidatun faqat wa lam takunu muhimmatun tanzimal alaqati bayyinal insana wa rabbihi faqat wa innama kana akidatan wa kana syari'atan tuwajjahul insana ila jami'i nuwahil khairi fil hayati. Al-akidatu aslun wasyari'atun far'un wal akidatu fil islami hiyal aslu illazi tubna alaihi syari'atu wasyari'atu amrun tabi'un lil akidatun wa min samma falaisa lil syari'ati wujudun fil islami illa biwujudil akidati kama laisa lisyari'ati izdiharun illa fi zillil akidati zalika an syari'atan bidunil akidati ulwun laisa lahu asasun. Pelajaran ke-8 dari iman, ada nabi yang baik, laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah mukmin. Mari kita hidup di dalam hidup yang baik. Penting untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya saja, tetapi itu adalah keyakinan, dan hukum adalah wajah manusia untuk semua aspek kebaikan dalam hidup. Syahadat adalah asal, dan syariah adalah cabang. Syahadat dalam Islam adalah dasar di mana syariah, dan syariah didasarkan pada efek keyakinan. Karenanya, syariah tidak memiliki kemakmuran dalam Islam kecuali dengan adanya akidah. Seperti halnya syariah tidak memiliki kemakmuran kecuali di bawah akidah. Sehingga syariah tanpa keyakinan merupakan ketinggian yang tidak memiliki dasar Islam, adalah doktrin dan hukum dengan tindakan. Surat An-Nahl ayat 97 dan surat Al-Asr. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahyono. Saya akan menjelaskan mengenai kana wahwatuha. Nah teman-teman, kana wahwatuha itu adalah bagian dari kaidah dalam bahasa Arab. Letaknya kana wahwatuha ini selalu di depan kalimat. Apa sih fungsinya kana wahwatuha? Nah, fungsinya untuk mengubah mubtada menjadi isim kana dan mengubah khobar menjadi khobar kana. Nah, jadi kana wahwatuha itu berhubungan langsung dengan mubtada dan khobar. Sehingga mubtada yang menjadi isim kana berharokat domah atau disebut marfu'. Sedangkan khobar yang menjadi khobar kana berharokat fathah tanwin atau disebut mansub. Sebagai catatan, kana merupakan fi'il nakis sehingga bisa ditasrif seperti fi'il pada umumnya. Nah, apabila dicontohnya seperti ini teman-teman.
Kana merupakan bentuk madi. Yakunu berbentuk mudhari dan kun berbentuk amr. Nah, berikut adalah contoh kalimat kana wa akhwatuha. Silakan teman-teman melihat contoh kalimat yang pertama. Yang dibacanya Al-Qur'anu masdarun lil ta'alimi al-islamiyah. Nah, teman-teman coba fokus di kata Al-Qur'an dan masdarun. Apabila diletakkan kata kana di awal kalimatnya, maka berubah menjadi apa? Coba teman-teman lihat ya. Jadi berubah kana al-Qur'anu masdaron lil ta'alimi al-islamiyah. Nah, teman-teman, jadi Al-Qur'an tetap sama karena awalnya sudah diakhiri dengan domah atau disebut marfu'. Sedangkan kata masdarun berubah nih teman-teman menjadi fathatain atau disebut mansub menjadi masdaron. Seperti itu teman-teman. Coba teman-teman lihat lagi ya sampai akhir, pasti seperti itu. Intinya sama, dua kata setelah kana itu akan berubah menjadi marfu' dan mansub. Semoga dimengerti. Saya akan menjelaskan kedudukan kalimat pada contoh kalimat yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kana. Kana termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya ialah Al-Quran. Khobaruhanya ialah masdarun li ta'alimi islamiyah, yang artinya Al-Quran itu merupakan sumber utama untuk mengajarkan Islam. Yang kedua, laisa. Laisa termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya ialah Islamu. Khobaruhanya ialah akidatan faqad, yang artinya Islam itu bukan hanya sebuah keyakinan. Yang ketiga, syara. Termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya ialah Al-Quran. Khobaruhanya ialah dasurun lil muslimina. Artinya Al-Quran itu menjadi sebuah konstitusi bagi orang-orang muslim. Yang keempat, asbaha. Termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya ialah Islamu. Khobaruhanya ialah akidatun wa syariah, yang artinya Islam itu menjadi sebuah keyakinan dan hukum. Yang kelima, zola. Zola termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya adalah Al-Quran. Khobaruhanya ialah mu'abirun anil akidati bil iman. Artinya, Al-Quran itu mengungkapkan keyakinan dengan iman. Yang keenam, madama. Termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya adalah al-mataru. Khobaruhanya ialah nazilan, artinya selama hujan turun. Yang ketujuh, mazala. Termasuk kana wa akhwatuha. Ismuhunya ialah salamu. Khobaruhanya ialah ayyata umam, artinya perdamaian itu masih kepentingan negara. Qawaid. Tadkhulu kana wa akhwatuha ala mubtada wal khabar. Fatansab khabar wa yusamma khabaruha. Wa yaqama mubtada marfu'a wa yusamma ismuha. Min akhwati kana laisa sara asbaha adaha zolla asma bata madama mazala. Artinya, kana dan teman-temannya ini dimasukkan ke mubtada dan khobar. Khobar ini dinasofkan atau fathah, dan mubtada ini diberikan domah. Saudara-saudara kana, bukan atau tidak, berusaha mengerjakan sesuatu di pagi hari, mengerjakan di waktu duha, mengerjakan sesuatu di sore hari, mengerjakan sesuatu di malam hari, senantiasa masih. Alhamdulillah, video presentasi kelompok 1 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Saya dari Google undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.